sedikit dan juga banyak ikhwan yang berhalangan. Untuk sesi kedua ini kita khususkan untuk tanya jawab aja ya. Bagi ikhwan maupun akhwat yang ada pertanyaan baik seputar materi hari ini maupun materi umum, silakan. Betul. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya ini Pak Ustaz, bagaimana cara kita untuk bertetangga atau bermasyarakat khususnya di daerah saya di TB Lombok, apabila ada orang meninggal, biasanya ada acara yang 3 hari, 4 hari itu. Kenduri. Ya. Terus, apakah saya boleh membantu misalnya masak-masak apa, ngambil kayu gitu? Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita jawab pertanyaan siapa? Apa namanya? Abu Rifki. Abu Rifki. Sebelumnya ingin Anda sampaikan bahwa untuk sarapan hari ini adalah merupakan sedekah dari akhuna Abu Maryam Pak Ridwan, yang beliau berharap pahalanya dikirimkan untuk bapaknya, ibunya Allah yarhamha yang sudah wafat. Semoga Allah SWT menerima amal solehnya dan apa yang disedekahkan oleh putranya Pak Ridwan ini menjadi tambahan amal soleh untuk ibundanya. Semoga Allah SWT menerima amal sedekah ini dan menjadi salah satu penyebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita doakan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha waghsilha bil ma'i wa thalji wal barad. Allahumma naqiha min al-khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilha bil ma'i wa thalji wal barad. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha hufratan min hafarin niran. Ya, dan ini merupakan amal yang akan sampai insyaallah kepada orang yang sudah meninggal, baik yang bersedekah itu anaknya sendiri atau orang lain, karena sedekah itu bisa dihadiahkan kepada mayit. Terkait dengan pertanyaan Abu Rifki ini, bagaimana kalau tetangga kita mengadakan kenduri kematian seperti 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan seterusnya? Apakah kita boleh membantunya karena kita sebagai tetangga atau barangkali keluarga? Yang pertama, dalam masalah bantu-membantu itu ada kaidah dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi dalam tolong menolong kita harus memiliki 2 poin ini atau salah satunya. Ima itu kebaikan atau yang kedua ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong untuk melakukan sebuah perbuatan dosa. Jangan sampai kita tolong menolong dalam perbuatan dosa. Karena kalau kita menolong orang yang berdosa, kita ikut dosa. Sebagaimana kalau kita menolong orang berbuat ketaatan, kita akan dapat pahala. Kalau kita menolong orang berbuat kemaksiatan, kita akan ikut dosa. Wal 'udwan dan permusuhan. Sekarang kita lihat acara-acara seperti itu, kenduri kematian, selamatan dan seterusnya. Apakah termasuk ketaatan atau kemaksiatan, kebaikan atau dosa? Ya. Pertama kita lihat Rasulullah SAW itu adalah petunjuk yang paling mulia. Ya, petunjuk Rasulullah SAW sudah sempurna. Bagaimana ketika Rasulullah ada keluarganya yang meninggal? Rasulullah putra-putranya meninggal semua. Namun tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah ada selamatan atau yasinan atau tahlilan atau ngadain kenduri yang 7 hari, yang 40 hari, yang 100 hari dan seterusnya. Nah, kita dalam beragama, dalam mengikuti ajaran Islam ini tentunya hanya kembali kepada ajaran Rasulullah SAW, karena Islam datang dari beliau.
Kalau kita merujuk pada selain Rasulullah, ya kita akan sesat. Bukan agama Rasulullah lagi, mungkin agama Kristen, mungkin agama Konghucu, mungkin agama Hindu, mungkin agama Buddha, atau agamanya orang yang ngada-ngadain dalam masalah agama Islam ini. Dia ngaku Islam namun amalannya bukan Islam. Nah, ketika kita lihat Rasulullah nggak mencontohkan, nggak ada hadisnya. Para sahabat juga nggak ada yang melakukannya. Para ulama mazhab yang empat, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Ahmad, semuanya nggak ada. Terus siapa yang ngadain? Ternyata acara-acara seperti itu hanya ada di daerah Asia Tenggara, secara khusus di Indonesia dan sekitar Malaysia. Ketika diteliti ibadah-ibadah yang mereka yang anggap ibadah itu dikatakan adalah ingin merubah tradisi orang-orang Hindu yang mereka biasa melakukan kenduri kematian. Jadi orang Hindu itu punya keyakinan kalau seorang meninggal 7 hari gak diselamatin, gak dikasih sesaji atau kendurian, itu nanti arwahnya akan gentayangan. Karena mereka punya keyakinan tentang reinkarnasi, nyawa itu bisa kembali, roh itu bisa menitis ke orang yang masih hidup, atau dia akan merusak, atau akan mengganggu orang yang masih hidup. Namun kalau diselamatin, dikasih sesaji atau dikasih kenduri atau dibikin acara pada 7 hari itu, dia akan keluar dari kamarnya. Jadi kalau 7 hari nggak diselamatin, dia akan masih di kamar terus, di kamar orang tersebut, dan akan mengganggu seisi rumah. Ya. Kalau diselamatin, dia akan keluar dari kamar, namun dia akan masih ada di sekitar rumahnya, di dalam rumah. Keluar dari kamar, namun keluar dari kamar, namun masih ada di rumahnya. Kalau 40 hari nggak diselamatin lagi, dia akan mengganggu. Iya. Kalau diselamatin, nanti dia akan keluar, namun masih di pekarangannya. Jadi kadang-kadang bisa balik. Ini keyakinan sesat. Namun ada keyakinan itu. Kalau 40 hari diselamatin, dia baru keluar atau pergi ke nirwana katanya. Ini keyakinan Hindu. Orang Islam nggak tahu siapa pencetusnya, mungkin itu wali atau sunan, nggak tahu. Yang jelas kelihatannya ingin merubah tradisi ini ke Islam, tapi tidak sekaligus, dengan cara yang tadinya doa-doanya mungkin homwilain dan seterusnya diganti tahlil atau diganti bacain surat Yasin. Namun hitungannya masih sama, 7 hari, 40 hari, kemudian 100 hari. Jadi ternyata tradisi ini bukan dari Islam, justru dari Hindu. Cuma isinya dirubah dengan bacaan Quran, dengan ini. Adalah masalah kami tidak boleh kita merombak-rombak atau ngada-ngadain dan seterusnya. Kalau itu mungkin dulu proses, harusnya berlanjut kemudian dihilangkan. Namun ini diabadikan sampai sekarang. Yang jadi masalah ini adalah bukan ajaran Islam, maka kita tidak boleh mengikuti. Terus sikap kita bagaimana kalau diundang atau diapa? Ya kalau kita mau bantu orang yang kena musibah, itu boleh. Ketika Ja'far bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sendiri, meninggal dunia, itu Rasulullah menyuruh kepada para sahabat, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa inna indahu amrun yushghiluhu. Ya, bikinkanlah makanan untuk keluarganya Ja'far. Ja'far radhiyallahu an itu meninggal, dan Rasulullah menyuruh pada sahabat yang lain untuk membuat makanan untuk keluarganya karena dia lagi bersedih. Fa inna indahu amrun yushghiluhu, karena mereka itu punya urusan yang sedang menyibukkan mereka, itu mereka sedang bersedih, bergabung. Kita dianjurkan untuk membantu orang yang sedang kena musibah dengan membawa makanan untuk mereka. Kita memasak untuk mereka, bukan kita makan-makan di rumah mereka. Nah kan kebalik. Sekarang orang yang kena musibah di kita itu banyak malah tambah sedih. Sudah keluarganya meninggal, bapak ibunya atau anaknya atau istrinya meninggal, malah dia harus mikirin utang-utang ke warung karena nggak punya duit, atau uang yang ada ini akan habis untuk kenduri dan seterusnya. Dia sendiri bersedih sebenarnya ngeluarin uang ini. Ya. Namun kalau nggak melakukan dikatakan pelit, dikatakan kayak ayam mati gak diselamatin dan seterusnya. Oh, dikatakan Wahabi segala macam. Nah, karena takut dikatakan seperti itu, dia akhirnya melakukannya. Padahal hati kecilnya nggak setuju. Dan kalau disampaikan dia mau dan tahu. Ya. Saya juga sebenarnya nggak mau, tapi nggak enak sama tetangga dan sebagainya. Jadi bukan ibadah lagi, ini tradisi nggak enak. Bagaimana sikap kita? Ya kalau kita orang yang tahu agama, dia
kita sampaikan, maaf Pak, saya bukan berarti nggak mau bantu, saya bukan berarti nggak mau terlibat, cuman dalam agama Islam yang saya tahu ini bukan ajaran Islam. Jadi apa yang Bapak inginkan, bantuan saya mau bantu, tapi bukan untuk acara ini. Dan kita menjadi orang yang pertama kali takziah kalau bisa. Takziah mengunjungi orang yang sudah meninggal, yang sedang kena musibah, itu pahalanya besar sekali. Seperti bersedekah dengan satu gunung pahala, atau akan mendapatkan satu gunung pahala, qirat. Barang siapa yang mensolati jenazah dan menguburkannya, dia akan dapat 2 qirat, 2 gunung besar pahala. Ini yang harus kita lakukan, bukan untuk seminggu kita di situ ngirit, nggak makan, nggak masak seminggu misalnya, atau dapat uang salawat dan sebagainya. Enggak. Ya, kita bantu dengan apa yang kita mampu secara finansial, uang, atau beras atau apa, nggak apa-apa. Namun dalam masalah kayak gitu minta maaf, bukan berarti nggak mau. Kalau kita nggak datang sama sekali baru kita salah. Kenapa? Karena sudah nggak membantu dia, kita nggak takziah, sehingga kita keliru dalam bersikap. Tapi kalau kita sudah takziah, kita sudah membantu dia, namun nggak hadir di acara itu, sampaikan dengan baik, maaf Pak, saya bukan berarti nggak ikut bergabung, nggak pengen mendoakan. Saya doakan dari jauh, saya doakan ketika hadir. Tapi untuk acara ini saya minta maaf karena saya takut orang yang melakukan ajaran yang tidak ada contohnya maka sia-sia, ditolak. Aku sampaikan hadisnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Bahkan barang siapa yang melakukan hal-hal yang baru dalam agama itu termasuk bid'ah, bid'ah itu kan sesat, dan sesat ujungnya neraka. Sampaikan dengan baik, dengan insya Allah dia akan menerima. Kemudian gimana amalan apa atau bacaan apa atau apa yang harus kita lakukan ketika mendatangi ketika takziah itu? Ketika takziah kita disunahkan membaca a'zamallahu ajrakum atau ahsanallahu azaakum wa ghafara limayyitikum. Ahsanallahu azak wa ahsanallahu azaka wa ghafara limayyitikum. Ahsanallahu azaakum wa ghafara limayyitikum. Semoga Allah memberikan pelipur lara kepada keluarga Anda, kepada Anda dan keluarga, dan mudah-mudahan mengampuni dosa-dosa mayit. A'dhamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Semoga Allah membesarkan pahala kamu, mengampuni dosa-dosa mayit, dan memberikan kesabaran yang baik. Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Sesungguhnya Allah itu memiliki segala yang Dia berikan, dan bagi Allah apa yang Dia minta, dan segala yang terjadi ini adalah dengan takdir Allah. Kalau kita bisa hafal bagus, kalau enggak dengan bahasa Indonesia. Semua ini dengan takdir Allah. Kita harus bersabar, kita harus ridho dan rela. Iya, artinya ucapan-ucapan yang meringankan dia. Tidak usah bersedih, insya Allah tempatnya di surga, insya Allah nanti akan dipertemukan dengannya di surga, dan seterusnya. Kalau Anda bersabar akan mendapatkan pahala surga. Berarti kita ngomonginnya ketika sama yang ahli mayitnya. Kepada keluarga mayit, ya. Untuk keluarga mayit, keluarga yang ditinggalkan tentunya. Kita kan takziah itu mengunjungi keluarganya, kan? Iya. Ahsanallahu azakum wa ghafara limayyitikum. Fal tasbir wal tahtasib. Hendaklah engkau bersabar dan mengharap keridhaan dan pahala dari Allah. Jangan berlarut untuk bersedih. Sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut. Ya, waktunya sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk kajian hari Sabtu tetap ada besok insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.